إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berbagai macam situasi dan kondisi apapun, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini merupakan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat dan tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berkuasa atas kehidupan manusia di bumi ini, karena semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai saat ini dunia masih mengalami musibah pandemi COVID-19. Virus corona ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Pandemi ini pun disikapi oleh pemangku kebijakan dengan menerapkan pola hidup baru yang disebut dengan istilah new normal. Masyarakat senantiasa diingatkan untuk menaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditujukan sebagai ikhtiar lahiriah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Protokol kesehatan yang dianjurkan melalui pemerintah meliputi 4 hal, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika direnungkan, 4 bentuk protokol kesehatan ini memiliki hikmah dan makna penting yang patut menjadi renungan kita bersama. Protokol kesehatan yang pertama adalah memakai masker. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga mulut kita, menjaga lisan kita. Di zaman digital saat ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada dalam benak dan pikirannya. Era media sosial yang tidak ada lagi batas waktu dan jarak ini menjadikan banyak orang yang ceroboh
dan tidak memikirkan efek dari apa yang diucapkan atau yang ditulis di media sosial. Saat ini kita bisa rasakan sendiri banyak orang yang memproduksi hoax, ujaran kebencian, dan propaganda untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kita, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Di zaman modern ini, berbagai tindakan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita bisa dengan mudah dilakukan, baik dosa itu merugikan diri sendiri dan terlebih merugikan orang lain. Berbagai bencana menjadi peringatan bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertaubatan bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca istighfar, dengan harapan dosa-dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan akan turun kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini menjadi renungan untuk kita agar kita tetap menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia yang hanya tempat mampir untuk istirahat ini menjadikan kita lupa kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Virus corona ini seolah-olah diutus oleh Allah untuk mengingatkan bahwa umat manusia saat ini sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia, sekaligus lupa dan dibuat lupa oleh pesona dunia. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang keempat, yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyendiri dan bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah kita perbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita sombong dan tidak dapat menundukkan hawa nafsu. Manusia sering berbuat ketamakan dan kesewenang-wenangan karena nafsu telah menunggangi akal sehatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah renungan hikmah di balik protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang paling kuasa terhadap segala apa yang terjadi. Sebagai makhluk yang lemah, kita harus melakukan ikhtiar bumi agar kita diberi keselamatan, dan kita harus melakukan ikhtiar langit agar Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum
تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.